Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, di sini saya Trinanto dengan NPM 202343500231 dan teman saya Praditya Putra Pradana dengan NPM 51. Ya, di sini pertama-tama kita akan memasukkan PT router terlebih dahulu. Selanjutnya, karena di sini kita akan menggunakan 6 ruangan agar terlihat rapi. Di sini saya membuat terlebih dahulu 6 kotak untuk 6 ruangan. Ini kotak yang pertama. Dan ini untuk kotak yang kedua. Ini untuk yang ketiga. Ini yang keempat. Ini yang kelima. Ini yang terakhir keenam. Selanjutnya, di sini saya menambahkan switch pada setiap kotak. Switch yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, ini yang kelima, dan ini yang terakhir yang keenam. Untuk tahap selanjutnya, saya akan memasukkan 2 PC dalam setiap ruangan. Ini PC yang pertama, PC kedua, ini PC ketiga yang berada di ruangan kedua. PC keempat masih berada di ruangan kedua. Kita pindah ke ruangan ketiga dengan PC kelima, PC keenam, PC ketujuh, PC ke-8, PC ke-9, ini PC yang ke-10 untuk ruangan kelima, dan ini yang 2 terakhir untuk PC untuk ruangan ke-6, PC ke-11 dan 12. Baik, selanjutnya di sini saya akan menambahkan kabel. Tapi sebelum saya menambahkan kabel, di sini saya akan menambahkan kartu Ethernet terlebih dahulu. Pertama, matikan terlebih dahulu routernya. Selanjutnya,
kita akan menghapus part-part yang tidak akan kita gunakan. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan kartu Ethernet dengan cara mendrag lalu mendrop ke bagian yang dibutuhkan. Setelah selesai, kita nyalakan kembali. Selanjutnya, saya akan menambahkan kabel dari router ke switch dengan menggunakan kabel copper straight. Ini untuk yang kedua. Ini untuk yang selanjutnya ketiga, masih sama dengan kabel copper straight. Ini yang keempat dengan 3/0. Ini yang kelima. Dan ini yang terakhir yang keenam. Selanjutnya saya akan menambahkan kabel juga untuk menghubungkan dari switch ke PC. Masih dengan sama menggunakan kabel copper straight. Ini untuk PC yang pertama di ruangan 1. Ini untuk PC yang kedua. Selanjutnya di ruangan 2. Masih sama dengan menggunakan kabel straight juga. Kontol habis, lupa gue rekam anjing. Aduh, nyampe mana ini? Anjing lah. Kabel. Ya. Selanjutnya kita akan lanjut ke PC ketiga, switch ketiga dengan PC pertama. Dengan masih menggunakan kabel straight juga. Untuk PC yang keduanya. Kita akan pindah ke ruang 4. Ini untuk PC yang pertama. Ini untuk PC yang kedua di ruang 4. Ini untuk ruang 5 untuk PC pertama. Untuk PC yang kedua di ruang 5. Ini untuk switch 6 dan PC pertama. Ini untuk PC yang kedua. Selanjutnya kita akan memberi keterangan pada setiap ruangan, yaitu keterangan alokasi IP. Ini untuk ruang 1 dengan IP network
192.168.100.0/26. Yang kedua, kita menggunakan dengan gateway 192.168.100.1. Selanjutnya untuk ruang kedua, ini untuk ruang kedua dengan IP network 192.168.100.64/64/26 dengan gateway 192.168.100.65. Selanjutnya untuk ruang yang ketiga. Ini untuk ruang yang ketiga. Ruang ketiga dengan IP network 192.168.100.27 dengan gateway 192.168.100.129. Selanjutnya perhatikan terlebih dahulu untuk ruang 2. Selanjutnya kita akan pindah ke ruang keempat. Ini ruang keempat dengan IP network 192.168.160/28 dengan gateway 192.168.100.161. Ini untuk yang kelima. Ruang 5 dengan IP networknya 192.168.100.176/29 dengan gateway 192.168.100.177. Dan ini yang untuk terakhir yang ruang 6. Ruang 6 dengan IP network 192.168.100.184/29
29 dengan gateway 192.168.100.185. Nah, itu untuk keterangan keterangan alokasi IP untuk setiap ruangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Raditya Putra Pradana. Terima kasih. Saya di sini melanjutkan dari Mas Trinanto. Kita masuk ke router dan kita di sini ketik no, terus kita enter dan di sini kita enter lagi. Di sini kita ketik enable. Nah, setelah itu kita ketik config terminal. Setelah itu kita enter. Nah, di sini kita ketik config terminal ya. Mohon maaf tadi ada kesalahan. Nah, setelah itu kita masuk ke interface yang pertama. Ya, kita ketikkan INT FA. Kabelnya dari 0/0. Terusan kita enter dan di sini kita ketik IP DHCP. Terusan pool kelas 1 ruang 1 aja. Oke, kita enter. Kita ulangi lagi ya. IP DHCP pool ruang 1. Kita enter. Nah, di sini kita lanjut lagi ke network dengan diteruskan IP netnya tadi 192.168.0.255.0.255.192 dan kita enter di sini. Kita lanjut ke default routernya 192.168.100.1. Nah, di sini kita enter lagi, kita ke DNS server. Itu di 198.8.8.8 ya. Kita enter, terusan kita EX 2 kali. Terusan di sini kita Ctrl C, terusan kita ketik write dan enter. Nah, oke, di sini kita ke menu config dan kita menuju ke flash Ethernet 1.
Oke, kita masuk ke mode flash Ethernet 0/0 ya. Kita masukkan gateway-nya 192.168.100.1. Nah, di bawahnya kita ganti yang kolom keempat itu 2192 ya. Nah, setelah itu portnya kita statuskan on. Nah, setelah itu kita tunggu kabel Ethernetnya menjadi hijau ya, yang di dekat PT switch 0. Kita tunggu. Nah, setelah hijau kita masuk ke PC 0. Nah, kita ke menu desktop. Kita masuk ke IP dan kita pindah IP aggregation ke DHCP ya. Nah, otomatis akan tersambung ya untuk IP-nya. Kita close saja. Terusan kita lanjut ke PC 1. Itu kita sama seperti yang tadi, kita ubah ke DHCP. Ya, kalau sudah muncul sukses, kita close saja. Nah, setelah itu kita masuk ke router lagi, kita ke CLE. Nah, di sini kita ketik aja X, masuk ke interface. Satu, satu. Nah, itu 0 ya, mohon maaf tadi ada salah. Terusan kita masuk ke DHCP pool ruang 2. Ke networknya di 192.168.255.255.255.192. Kita enter. Nah, kita ke default routernya di 192.168.100.65. Nah, kita enter, kita ke DNS server. DNS server kita di titik 8.8.8.8, kita X dan kita Ctrl C write enter. Nah, setelah seperti ini kita masuk ke config yang 1/0. Kita masukin gateway-nya 192.168.100 192.168.100.65. Nah, kita masukkan yang bawah, kita stasiun on ya. Nah, kita tunggu sampai titik yang berwarna oranye itu yang di ruang 2 menjadi hijau ya, supaya kita nanti bisa menyambungkan lagi PC yang PC 2 dan PC 3 ini. Nah, setelah itu kita masuk aja ke PC yang 2 di ruang 2 ini. Kita ke DHCP-nya. Nah, setelah itu kita masuk ke PC yang berikutnya. Kita atur ke DHCP juga. Nah, setelah selesai, kita bisa close saja. Kita lanjut ke ruang ketiga ya. Kita masuk ke CLI lagi. Kita masukkan interface-nya yang 2.0. Masukkan network.
nya itu di 192.168.100.128. Untuk gateway-nya 255, 255, 255, 224. Terus kita masuk ke ISP DHCP Blue ruang 3. Sorry. Setelah kita ketik IP DHCP ruang 3, kita enter, kita tulis networknya 192.168.100.129, tulisan spasi 255.255.255.224. Kita enter lagi, kita ketik default router di 192.168.100.129, ke DNS servernya di 838.8.8 seperti tadi, X router right, kita next. Nah, kalau sudah, kita ke config yang internet yang 2/0, kita ketikkan IP gateway-nya seperti tadi, kita ganti yang subnet max-nya di 224 ya. Kita on kan. Nah, setelah itu kita close saja, kita tunggu seperti tadi, kita lanjut terus sampai ke ruang terakhir, yaitu ruang ke-6. Nah, setelah itu kita masuk saja PC yang pertama di ruang 3, kita ke desktop, kita ke IP, terusan kita DHCP kan. Nah, setelah muncul kita close. Nah, setelah itu kita next ke PC yang kedua di ruang 3, kita pindah ke DHCP, dan sukses, kita close. Nah, kita melanjut lagi ke untuk ruang yang keempat ya. Oke. Nah, kita exit. Nah, ini kita ke interface FA 4/0. Nah, di sini kita ketik interface di vertikal, dan kita masukkan untuk IP DHCP ke ruang 4. Nah, kita enter dan kita masukkan networknya. Network 192.168.100.160, dan kita spasi 255.255.255.161 ya. Detik 240, kita ke default router di 192.168.100.161. Nah, ke DNS server kita di 8.8.8.8. Kita X Ctrl C right enter. Setelah itu kita masuk ke ethernet yang 3/0 ya.
untuk ruang 4 kita masukkan IP gateway-nya 192.168.100.161. Nah, kita masukkan subnet max-nya yang di belakang kita ganti in 240 kita on kan. Nah, setelah itu kita tunggu sampai hijau untuk titik yang masih oranye di kabelnya. Nah, setelah hijau kita bisa masuk ke PC yang pertama di ruang 4. Nah, kita atur IP-nya ke DHCP di PC. Kita close setelah muncul. Nah, kita lanjut ke PC yang kedua. Di ruang 4 kita atur juga IP-nya ke DHCP. Oke, sukses. Terus kita close aja. Setelah itu kita cek lagi ya. Oke, udah. Nah, kita masuk ke router lagi untuk kita setting yang kelima di switch yang kelima, ruang 5. Kita masukkan seperti tadi. Kita masuk interface 4/0. Terusan kita ketika IPDHCP full ruang 5 kita enter, kita masukkan networknya di 192.168.100.176. Nah, terusan kita spasi 255.255.248. Nah, kita enter kita ketik default router di 192.168.100.102 ya, di 177 ya. Nah, setelah itu kita klik enter. Nah, kita masuk ke DNS servernya di 8.8.8.8. Kita enter, kita X 2 kali lagi, kita Ctrl C, kita write, kita enter. Nah, setelah itu kita masuk ke menu config, kita ke voice adder 4.0, kita masukkan gateway-nya di 192.168.100.177. Subnext-nya kita ganti yang belakang di 248. Setelah itu kita status on portnya. Nah,
kita tunggu sampai berwarna hijau lagi. Nah, setelah hijau kita setting langsung PC-nya ya. Desktop di IP, kita ke DHCP. Oke. Terus jika sudah muncul kita bisa close saja. Kita lanjut ke PC yang selanjutnya, ke desktop, IP, kita ganti ke DHCP. Setelah itu kita close saja. Nah, kita masuk lagi ke router, kita ke CLI lagi. Kita ketik lagi interface yang 5/0 di ruang 6. Kita ketik DHCP pool ruang 6 dan kita masukkan lagi networknya di 192.168.100.184. Spasi 255.255.255.248. Kita ketik default router di 192 sorry, titik 168.100.185. Kita DNS servernya di 8.8.8.8 seperti tadi. XX, kita enter, kita Ctrl C, terusan kita enter ya. Kita masukkan ke gateway-nya di 1.168.100.185. Kita ketik ulang ya, sorry tadi di ya seperti tadi ya, di 185 yang di belakang. Dan kita subnext, nah kita tik. Nah, kita masukkan, udah kita on kan ya. Kita tunggu sampai di kabel ke yang menuju switch 5 ini yang di ruang 6 menjadi hijau ya. Nah, setelah itu kita masuk ke PC-nya, kita masuk ke desktop, kita ubah seperti tadi ke DHCP di masing-masing PC. Kita samakan seperti yang tadi juga di IP PC-nya, kita sambungkan. Nah, setelah tersambung semua gini, kita bisa pesan ke PC 0 ke PC 10 ya. Nah, kita ulang lagi. Nah, udah sukses ya. Bisa kita lihat itu sukses. Kita masukkan lagi PC 1 ke PC 11. Oke, sorry, kita ulangi lagi ya, ke PC 1, PC 11 kita oke, sukses. Kita masukkan coba lagi di PC 2 ke PC 10. Nah, sukses. PC 3 ke PC 11 sukses. Kita coba lagi. Dari PC 4 ke PC 10 ya sukses. Dari PC 5 ke PC 11 sukses. Terusan dari Nah, kita coba ke masing-masing PC ya. Nah, terima kasih sudah mengikuti kami. Saya Praditya Pradana dan dengan Mas Trinanto ya di anggota kelompok kami. Mohon maaf ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.